Assalamualaikum Bu Jana, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ria, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu Ria hari ini? Alhamdulillah baik Bu, cuman sedikit ada pemikiran saya lah Bu. Adakah Ibu ada waktu luang Bu? Ada Bu, saya selalu ada waktu loh untuk Ibu. Kira-kira apa yang mengganggu pemikiran Ibu ini? Gini Bu, saya merasa kebingungan Bu, karena bolak-balik kejadiannya ini terus. Jadi saya boleh diskusi sama Ibu, mana tahu setelah diskusi sama Ibu saya mendapatkan pencerahan Bu. Dengan senang hati saya akan mendengarkan curhatan dari Ibu. Mana tahu dari sini kita bisa temukan solusi dan juga pemecahan masalahnya ya. Nah, kira-kira Bu, dari masalah ini, jadi apa yang sedang Bu Ria hadapi nih, sehingga bisa sampai mengganggu pemikiran Bu Ria gitu. Masalah Gini apa Bu, yang sedang dihadapi? iya. Jadi kan kebetulan di kelas saya itu ada 25 orang siswa. Jadi dari semester 1 sampai semester 2 ini udah bolak-balik saya dapatkan permasalahan yang sama gitu kan, Bu. Jadi ada satu orang anak perempuan ketika dalam proses pembelajaran ini masih mau nggak fokus Bu dalam pelajaran, udah nggak fokus, tidak peduli. Jadi di tengah-tengah pelajaran itu dia suka menggambar, Bu. Sudah saya tegur juga, tapi seperti itu terus dibuatnya, Bu. Jadi saya bingung harus buat apa lagi kepada dia, Bu. Begitu. Jadi yang mau saya tanya, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan terhadap si anak ini yang hobinya menggambar gitu ketika dalam pembelajaran berlangsung gitu, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk anak ini? Iya, kebetulan kan gini, Bu. Si anak ini memang suka mewarnai, menggambar, dan bisa kok ada event-event lomba-lomba itu dia selalu menang, Bu. Nah, jadi saya sudah pernah bilang sama saya tidak membatasin kreativitas dia, tapi tolong tahu tempat, saya bilang gitu. Awal-awal sih saya terkejut juga pertama saya ketemu, loh, ini anak kok ketika proses di tengah-tengah pasti di tengah-tengah proses pembelajaran ada aja dia menggambar Bu. Saya kira dia mengerjakan tugas atau dia mencatat tugas yang saya suruh catat, tapi dia ternyata menggambar Bu. Ketahuannya kan dari saya ketika ngumpul tugas, kan saat itu juga saya kumpul. Dia datangi saya, "Mohon maaf Umi, saya tidak selesai tugas," gitu kan. Eee, saya tanya, "Kenapa bisa nggak selesai tugas?" Saya bilang gitu. Saya cek, eee, apanya, catatannya. Ternyata dia bukan, mmm, memang dia menulis kan, Bu, menulis, tapi sebagian itu di gambarnya. Memang tidak di, catatan itu dia menggambar, di buku di balik lain lah, di halaman yang lain. Nah, tapi ternyata tuh mengganggu konsentrasinya. Jadi, saat itu kan kita harus mendapatkan nilai dia. Nah, jadi ketika anak gitu dalam tulisan tidak dapat nilai, saya carilah, solusi lain. Bertanya jawab sama dia supaya dapatlah nilainya. Nah, ketika, mmm, pas nanya-nanya, kasih pertanyaan sama dia, dia pun sama sekali nggak bisa jawab, padahal itu pertanyaan sangat gampang. Nah, saya telusuri lagi ternyata dia tanya sama teman sebangkunya, ternyata dia bolak-balik menggambar, Bu. Nah, jadi saya hari pertama itu kejadian pertama oke, saya maafin, saya kasih nasihat. Nah, jadi minggu ke depan gitu terus, Bu, gitu terus gitu. Saya sudah tegur, sampai saya panggil juga dia, sempat mata ngomong enggak juga. Nah, yang paling parah ini, sekarang dia mempengaruhi kawan sebangkunya. Jadi udah bukan dia sendiri yang sering menggambar, tapi bersama kawan sebangkunya. Sampai alhasil saya kasih tahu dia, saya panggil orang tuanya. Udah nasihatin juga sama orang tuanya dan orang tuanya juga nasihatin. Ketika pas dinasihatin orang tuanya itu pas masuk saya udah agak lumayan lah kan Bu, nggak lagi menggambar, dia mengikutin. Tapi dia melamun gitu. Pandangannya tuh kosong, melihatnya tuh bukan melihat ke depan, entah kemana suka-suka dia lah Bu, gitu kan. Badannya aja tuh di depan kita, tapi entah kemana pikirannya. Oke, ternyata kebetulan saya mau di kelasnya. Ada beberapa guru juga mengatakan hal yang sama gitu. Nih anak kenapa? Kok seperti ini? Ada masalah apa? Nah, jadi itu yang saya bingung Bu. Padahal saya sudah diskusi tuh sama dia. Awal-awal pas diskusi mulailah berubah ya kan Bu. Enggak juga diulangnya lagi. Diskusi juga sama orang tuanya. Ditegur orang tuanya lumayan juga. Balik lagi malah sekarang mempengaruhi kawannya gitu. Jadi itulah yang buat saya kebingungan Bu.
Jadi begitu. Jadi Bu, boleh saya tahu nggak gitu, bagaimana cara Ibu ini tadi menasehati siswa Ibu tersebut gitu? Oke. Jadi ketika saya bertanya sama anak tersebut sama sekali nggak tahu. Jadi saya tanya, kok bisa nggak tahu? Tadi kakak ngapain aja? Saya bilang, dia diem aja. Sampai saya tunjukin, lihat ini. Temennya dari 25, semua punya nilai. Cuman kamu sendiri nggak punya nilai. Saya bilang gitu. Dia terdiam. Oke, kamu mau nilai? Mau Umi? Dia bilang, "Ya kan, Bu." Oke, jawab ya pertanyaan Umi. Saya bilang, tiga pertanyaan saya kasih. Satu pun nggak bisa dia jawab. Nah, dia terus saya kasih nol di depan dia langsung nilai nol karena kan nggak bisa jawab. Langsung macam masa bersedih dia kan, Bu, bersedih. Dibilangnya nggak bisa nilai saya lebih baik, Umi. Boleh, bisa baik, tapi asalkan bisa jawab pertanyaan saya bilang gitu. Saya ulang lagi pertanyaan itu. Dia bisa juga jawab, padahal sangat-sangat gampang pertanyaan itu. Nah, jadi saya tanya, saya bilang lagi sama dia, kakak tahu konsekuensi apa jika kita tidak memperhatikan guru belajar? Tahu Umi, dibilangin. Apa konsekuensinya? Saya bilang, inilah saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nilai saya juga jadi jelek. Nah, artinya apa? Saya bilang gitu kan. Ya, besok-besok saya nggak mau lagi malas belajar, tidak lagi menggambar, katanya. Saya akan konsentrasi, kayak gitu kan, Bu. Saya ngerasakan, wah, anak ini udah mulai ada perubahan. Kemudian juga gitu, hari-hari selanjutnya lumayan lah kan. Tapi dia selalu seperti itu pasti di tengah-tengah pembelajaran. Awal-awal dia semangat, tanya jawab masih bisa lah ngikutin. Ditanya pelajaran yang kemarin, ketika baca-baca catatan masih bisa ngikutin. Tapi udah tengah-tengah, pasti dia mulai mulai lah tuh menggambar. Nah, saya dapat informasi dari orang tuanya, ternyata di rumah, dia kan anak anak satu-satunya tuh, ya kan, Bu. Nah, ternyata kalau misalnya dia minta sesuatu hal tidak dapat dari orang tuanya, dia masuk kamar. Masuk kamar seperti merajuk gitu. Nah, udah merajuk itu, dia menuangkan lah keluh kesahnya, sedihnya itu digambar. Nah, jadi saya kaitkan dengan pelajaran saya. Apakah pelajaran saya kurang menarik bagi dia? Itu yang pertama. Saya tanya juga, kamu kenapa seperti ini? Apa kurang menarik? Dia diam. Apa kurang, kamu kurang paham? Dia geleng gitu. Dia kalau dibilang paham dia geleng, tapi saya bilang kalau memang kurang nggak tapi paham kenapa nggak bisa jawab? Saya bilang gitu. Dia seperti nggak tahu dia mau ngomong apa, dia ngapain, dia dirinya nggak paham dia ngapain. Terus saya tanya, apakah kak bosan dengan pelajaran ini? Baru dia mengangguk. Nah dari situ saya tahu, oh ini anak ada yang salah dari dirinya gitu. Karena dari 25 siswa, cuman dia sendiri tuh yang seperti itu gitu. Padahal pembelajaran saya tuh bukan monoton yang biasa-biasa aja, Bu. Saya buat kayak games, ada saya buat kayak ice breaking di awal, kemudian saya buat diskusi kelompok gitu. Bertukar-tukar pikiran sama temennya, berpikir kritis. Saya kira dia melakukan hal tersebut hanya sama saya. Ternyata di dalam kelompok awal-awalnya dia happy, dia tenang, dia gembira, udah gitu dia aktif sama teman-temannya. Tapi ternyata di tengah-tengah pembelajaran gitu juga sama temannya, kok udah bosen dia pasti menggambar. Nah, jadi kan Bu, itu jadi buat saya, apa yang harus tindakan apa gitu ke depannya saya buat ya Bu. Begitu. Jadi Bu Ria sudah mencoba untuk menasehati pelan-pelan gitu juga sudah berkoordinasi dengan orang tua gitu. Nah, tadi siswa ada mengatakan kalau dia itu tadi bosan. Nah, gitu. Iya Bu. Kira-kira saya mau tahu begitu kan Bu. Mungkin kalau siswa ini kan berbeda-beda gitu. Kira-kira saya mau tahu gitu kan, apakah Ibu Ria sudah menggunakan gaya belajar yang benar untuk siswa Ibu seperti itu? Sudah sih Bu, saya sudah pernah terapkan gitu. Cuman memang tidak, saya belum konsisten Bu setiap pembelajaran saya. Saya masih ya di seperti kayak pelajaran matematika saya sudah coba. Memang waktu pas di pelajaran matematika itu tentang bangun-bangun ruang. Nah, kita kan kalau mau belajar tentang bangun ruang, kita harus tahu bangun datar. Nah, jadi waktu itu saya kira nih anak bakalan sama nih penerapannya dengan saya, kayak pembelajaran biasa gitu kan Bu. Ternyata tidak, karena selama ini kalau belajar misalnya kayak belajar teori, belajar PKN, IPS, udah mulai lah tuh, kalau udah mulai suntuk dia dia nggak konsen gitu.
kan, Bu. Nah, tapi waktu pas belajar matematika, saya menampilkan video, saya menampilkan gambar, bahkan benda-bendanya langsung, dia antusias sekali, Bu. Dia antusias sekali, saya pun terkejut, "Noh, ini kok berarti bisa?" gitu kan, saya giniin. Jadi waktu pas sudah setelah akhir pembelajaran, saya senang nih, dia bisa gitu. Bahkan, jauh dari ekspektasi saya pikir gitu kan. Ketika tanya jawab, saya tunjukkan nih benda apa, mana titik sudut, mana sisinya, dia ngerti gitu kan. Jadi pas selesai pembelajaran, saya panggil lagi dia, saya bilang, "Kak, nilai kakak bagus loh," saya bilang. Saya tunjukin nilai dia gitu kan, tapi nilai dia aja gitu, biar termotivasi nilai dia kan, Bu. Nilai kakak bagus loh. Dan dia masih nggak nyangka, bener nih nilai saya Umi. Iya nih nilai kakak segini, saya bilang gitu kan. Kalau kakak bagus, kakak ngikutin pembelajaran Umi, pelajaran guru, pasti nilai juga bagus, saya bilang gitu kan. Jadi apalah yang membuat kakak selama ini nggak belajar seperti hari ini? Hari ini sangat bagus sekali, saya bilang. Jadi tercetus dia gini, Bu. Saya bosan karena nggak tahu. Artinya pembelajaran kan gini, Bu. Kita kan pembelajaran itu kan berkaitan ya, Bu ya. Pelajaran hari ini berkaitan untuk besok. Nah, pelajaran yang esok hari sangat berkaitan juga dengan pelajaran sebelumnya. Nah, ternyata itu kan kelas 6 ya, Bu. Ternyata kan dari kelas 4, kelas 5 itu mereka pandemi. Sekolah kami memang daring, sehingga namanya manja ya Bu ya, anak satu-satunya. Ya daring itu ya mukanya aja sih di laptop gini, di handphone. Tapi pikiran tak kemana-mana gitu. Jadi sama sekali pembelajaran itu dia tidak paham. Contohnya aja kayak kemarin tentang pelajaran simpel sih Bu, yang kemarin saya tanya. Itu tentang penerapan Pancasila. Dia nggak paham apa tuh penerapan Pancasila. Sedangkan simbol-simbol Pancasila, sila pertama sampai ke kelima aja, dia salah-salah. Padahal itu dari kelas 1 sudah dipelajarin ya kan, Bu. Nah, apalagi kata-kata penerapan, dia masih nggak paham. Nah, jadi ketika waktu pas belajar matematika itu saya dapat enak gitu diskusi sama dia, pembelajaran sama dia, dia aktif. Karena saya tahu dia memang anak yang aktif gitu. Ini kok tapi pada bosan dia pasti ketika saya tanya gitu dibilang, "Saya sangat, bosan Umi." Saya karena "Kenapa bosan?" Saya bilang, "Nggak tahu, ini kaitannya apa? Ini pembelajarannya ke mana? Ini ngapain mau habis ini?" Nah, jadi dari situ saya tarik kesimpulan bahwasanya ini anak sebenarnya bisa, tapi pelajaran kelas 4, kelas 5 dia nggak bermakna, sehingga pembelajaran kelas 6 itu kaitannya nggak ada sama, si siswa ini. Itu sih yang pernah saya lakukan, Bu. Oke, baiklah Bu Ria. Jadi sebenarnya tindakan Bu Ria ini tadi sudah luar biasa ya Bu ya, sudah sangat luar biasa untuk siswa tersebut gitu, berdasarkan dengan masalah yang dihadapi siswa tersebut gitu ya kan. Jadi saya sangat mendukung dengan pemikiran yang Ibu buat gitu. Nah, jadi sekarang Bu, dengan cerita itu tadi, dengan Ibu sudah memahami kelemahan siswa Ibu itu tadi gitu. Jadi rencana apa yang akan Ibu buat selanjutnya ke depannya untuk siswa ini gitu? Iya, Bu. Rencana saya ke depan sepertinya bukan hanya sama dia, tapi semua siswa ini ya, Bu. Semua siswa, kalau bisa pun semua kelas yang saya masukin, saya usahakan pembelajaran saya lebih menarik lagi, lebih aktif lagi. Nah, lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar. Misalnya, kalau memang pembelajaran itu perlu video ataupun bukti nyata yang real, saya akan kasih bukti nyata yang real. Karena kadang-kadang siswa ini kalau, seperti tadi saya bilang, penerapan dalam Pancasila, penerapan itu kan hal-hal yang selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kata-kata penerapan bagi mereka mungkin ya asing ya Bu ya. Nah, tapi ketika itu nyata, kita lakukan, kita kasih contoh walaupun bukan dia tapi temannya. Oh iya, penerapan sila pertama itu kebetulan kayak kita mungkin ya muslim. Nah, salah satunya berdoa, sholat. Sama seperti agama lain juga kan berdoa, mengikuti ajarannya itu. Nah, itu salah satu penerapan. Nah, dari situ siswa langsung, oh iya benar ya. Jadi selama ini dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, kita sudah melakukan penerapan-penerapan sila pertama sampai kelima, walaupun memang tidak semua diterapkan setiap harian gitu, Bu. Nah, dari situ jadi saya paham bahwasanya kayaknya ke depannya rencana saya setiap pembelajaran itu memang harus kita para guru ini membuat bukti nyata kepada siswa. Tidak perlu sih, nggak perlu sih langsung benda nyata gitu. Kalau memang ada benda nyatanya seperti kayak bangun ruang, tanpa sadar kayak kemarin ternyata bangun ruang. Saya sendiri baru nyadar gitu Bu, ternyata di dalam kelas
itu kita berada di dalam balok. Kalau selama ini kan anak-anak taunya, oh iya balok apa, kubus apa, kerucut apa gitu ya kan Bu, tabung, tabung mungkin tahu lah mereka ya, tempat minum mereka gitu. Tapi ternyata ketika saya bawa ilustrasi, kita ternyata di dalam, ayo dalam kubus atau balok. Mereka baru paham, oh iya di dalam balok. Nah, sampai mereka juga ada beberapa yang suka renang, les renang kan di sekolah juga ada ekskul renang. Jadi saya ajak mereka berhayal berada di kolam renang, saya bilang gitu. Kalau misalnya kita lihat di bawah itu gimana? Oh iya berbentuk balok. Bahkan kita mandi di kamar mandi kan ada bak dan ada gayung. Itu gambar apa aja, bangun ruang apa aja. Nah dari situ walaupun bendanya tidak nyata saya bawa, tapi hal itu kan yang biasa mereka lakukan. Sehingga anak-anak langsung, oh iya, belajar ini ada maknanya pada penerapan kehidupan sehari-hari. Jadi rencana saya ke depannya, saya lebih konsisten lagi kan Bu, lebih belajarnya lebih sesuai dengan gaya belajar siswa, kemudian cari inovasi dalam pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak-anak nggak bosan. Seperti kayak buat games, ice breakingnya ada kan gitu ya Bu ya. Jadi buat anak-anak itu nyaman dulu di awal, setara dulu kenyamanan mereka sehingga nggak ada lagi dari 25 orang itu nanti tengah-tengah pembelajaran ada yang bosan sendiri, cari keasikan sendiri, tidak seperti itu sih Bu. Jadi kedepannya tuh kayaknya itu yang harus saya berbuat sih Bu. Oke, saya sangat setuju ya Bu Ria dengan rencana yang akan Ibu lakukan dengan siswa-siswa Ibu itu ya dengan cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan jadi supaya siswa itu tadi tidak bosan. Nah seperti saya nggak setuju Bu, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah Amin, amin Bu. semoga Bu Ria. Nah jadi begini Bu Ria, dari sini kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan gitu untuk menjalankan pembelajaran yang menyenangkan menurut siswa Ibu? Bagaimana? Yang pertama saya butuh dukungan sih dari siswa langsung kan Bu. Iya, karena kan melakukan pembelajaran yang menarik, kemudian inovatif, yang buat orang siswa nggak bosan itu yang pertama kepada dari siswanya dulu. Tapi sebelum saya ke siswa, saya sudah minta izin dulu kan dari kepala sekolah dan orang tua. Terkadang kan kita melakukan pembelajaran ini ada bawa-bawa seperti kayak alat bahan, itu kan harus izin dulu dari kepala sekolah. Boleh nggak anak-anak ini dibawa bahan-bahan? Misalnya kayak kemarin itu tentang lingkaran. Jadi saya suruh bawa anak-anak bahan-bahan dari rumah yang berbentuk lingkaran. Jadi ada yang bawa kayak tomat Bu, nanti dipotong-potong, tapi udah dipotong-potong dari rumah. Jadi mereka bawa. Nah itu contohnya. Jadi lingkaran ini bukan hanya cari luas lingkaran, bukan hanya dari benda-benda mati, benda-benda misalnya benda keras, tapi dari buah-buahan juga bisa gitu kan Bu. Nah itu juga saya minta dukungan dari kepala sekolah yang pertama, yang kedua dari orang tua, yang paling penting adalah siswanya sendiri. Mungkin itu sih Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ria dalam menciptakan pembelajaran yang kontekstual, luar biasa. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran dan pemikiran yang akan Ibu dengan rencana ini yang akan Ibu jalankan ya kan. Nah, jadi Bu dari rencana yang akan Ibu jalankan sekarang ini gitu. Jadi kira-kira komitmen apa yang harus Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Iya, ternyata setelah saya ngobrol sama Ibu, ternyata sebenarnya masalah saya simpel ya kan, Bu. Tanpa sadar sudah saya lakukan ternyata. Benar Cuman sekali terkadang, Bu Ria. iya, terkadang tapi terbawa kesel saya bingung nih, anak nih kenapa gitu kan. Nah, jadi konsisten supaya ke depan itu adalah, itu tadi, membuat anak di awal pembelajaran itu setara kenyamanannya. Jadi kadang-kadang selama ini namanya kita udah pindah-pindah kelas karena ganti jam ya kan Bu. Kalau udah pindah-pindah kelas kan kayaknya belajar aja gitu kan. Nah ternyata di awal pembelajaran itu kita emang harus nyetarakan dulu gimana kemampuan ataupun rasa nyaman siswa tersebut itu sih rasanya paling penting Bu. Jadi karena kalau kita udah buat kesepakatan kelas, kemudian kita udah buat rasa nyaman di awal pembelajaran, sepertinya sampai akhir tujuan pembelajaran itu akan tercapai Bu. Wah, bagus sekali Bu Ria dengan pemikirannya. Mudah-mudahan ya Bu semuanya berjalan dengan lancar, semuanya juga Ya berjalan Bu. sesuai dengan harapan Bu Ria ya. Amin, amin, amin. Ya, Iya semoga Bu. kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa, selalu guru yang memberikan
motivasi buat siswa-siswa kita ya Bu. Saya Iya, doakan benar. semoga rencana Bu Ria dapat berjalan dengan lancar. Semangat Bu Ria. Amin. Iya, semangat, Bu. Jadi semakin cerah ya, Bu. Jadi hati saya pun lega. Kayak Iya, beban saya kayak ketemu Ibu enak gitu ya, Bu. iya, Terima kasih ya Bu Jana sudah bantu iya, saya, Bu. sama-sama Ibu Wah, Ria. pahala untuk Ibu sudah membantu saya. Terima kasih ya, Bu. Jangan Ya, bosan-bosan diskusi sama saya ya, Bu. ya sama-sama Ibu Ria. Oke, Bu. Sepertinya sampai sini dulu ya, Bu, diskusinya. Tapi nanti jika saya perlu diskusi lagi, masih boleh kan, Bu? Masih Bu, sama-sama. Saya Eh, akan dengan senang hati membantu Bu Ria. iya. Terima kasih ya, Bu Jana. Selamat sore, Bu Jana. Assalamualaikum, Bu Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Ria.